Teman-teman Indonesia Mengglobal yang saya hormati, hari ini saya sedang berada di Doha untuk menghadiri beberapa pertemuan terkait dengan isu Afghanistan. Pertama-tama tentunya terima kasih telah mengundang saya dalam acara hari ini, dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 Indonesia Mengglobal. Saya berharap melalui Indonesia Mengglobal akan dapat muncul generasi muda yang membanggakan Indonesia, yang akan dapat berkontribusi dalam pembangunan Indonesia ke depan. Teman-teman yang saya hormati, dunia dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah pada saat ini. Perdamaian dan stabilitas dunia bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Perdamaian dan stabilitas dunia harus terus diupayakan dengan semakin menajamnya rivalitas antara kekuatan-kekuatan dunia. Saat ini kita melihat keadaan Afghanistan yang berubah dengan sangat cepat dan mengkhawatirkan. Kita tidak tahu masa depan Afghanistan apakah akan seperti apa, apakah akan membaik atau memburuk, stabil dan aman atau tidak, apakah perempuan akan dihargai hak-haknya atau tidak. Disinilah teman-teman kita patut bersyukur bahwa kita hidup di bumi Indonesia yang damai. Tapi ingat sekali lagi bahwa damai itu tidak datang dari langit. Damai itu harus diupayakan, caranya dengan menghormati kebinekaan, menghormati perbedaan, dan menghormati dan menjalankan toleransi. Teman-teman yang saya hormati, kita bersyukur bahwa pada tanggal 20 Agustus pagi hari kita dapat berhasil melakukan evakuasi terhadap 26 warga negara Indonesia, 5 warga negara Filipina, dan 2 warga negara Afghanistan dari Kabul, dan mereka pada tanggal 21 Agustus dini hari dengan selamat berhasil mendarat di Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Dari peristiwa tersebut, banyak pelajaran yang dapat kita petik dan saya ingin membagikan kepada anak-anak muda Indonesia. Pertama, nyawa selalu besar nilainya. Hargailah hidup kita, hargailah hidup orang lain. Jangan pernah kita membahayakan kehidupan orang lain, dan justru kalau bisa selamatkanlah nyawa orang lain. Dalam konteks politik luar negeri, ini yang dinamakan pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Sebagai pemangku tanggung jawab pelaksanaan politik luar negeri, pelindungan warga negara Indonesia menjadi salah satu prioritas. Karena apa? Karena sekali lagi ini menyangkut manusia. Teman-teman jangan sampai lupa untuk terus mengasah peri kemanusiaan, rasa peri kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, evakuasi yang maha berat dan besar resikonya ini hanya dapat dijalankan karena kita, tim evakuasi, saya khususnya, memiliki tim yang solid, teamwork yang solid, koordinasi yang ketat, dan networking kerja yang luas dan dalam. Teman-teman bisa membayangkan berapa titik ibu kota yang harus saya hubungi agar proses evakuasi ini dapat berjalan dengan lancar. Brussels, Washington DC, Islamabad, Ankara, Doha, Kabul, dan lain-lain. Apapun profesi dan pekerjaan teman-teman, soliditas tim, koordinasi, teamwork, network sangatlah diperlukan dan dipastikan akan sangat berguna untuk menunjang profesi kita. Disinilah teman-teman kadang kita memiliki kelemahan, terutama pada saat harus melakukan networking dengan dunia. Disinilah diperlukan teman-teman keberanian, diperlukan capacity, karena orang yang memiliki network
luas biasanya memiliki kapasiti yang memadai, tidak minder. Dan saya ingin anak-anak Indonesia, anak-anak muda Indonesia mampu mengembangkan networking yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Saya ingin anak-anak muda Indonesia menghargai teamwork, menghargai teman kerja. Jangan saling membunuh, justru harus saling menguatkan. Energi positif yang selalu menyertai pekerjaan kita. Sekali lagi, energi positiflah yang harus selalu menyertai setiap langkah pekerjaan pekerjaan kita, mohon maaf. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus berani memimpin dan mengambil resiko. Untuk sebuah operasi evakuasi seberat itu, keberanian memimpin, mengambil keputusan, bekerja dengan detail, hands on, dan mengambil resiko sangat diperlukan. Dan semua pekerjaan teman-teman selalu memiliki resiko masing-masing. Saran saya, selalu hitung dengan masak resiko-resiko tersebut. Satu kelemahan yang saya catat secara rata-rata, kita jarang melakukan pekerjaan dengan detail, tidak kuat dengan data, dan tidak memiliki kemampuan artikulatif yang baik. Maka teman-teman, saran saya adalah bacalah referensi sebanyak mungkin, berlatihlah menyampaikan pendapat, dan berlatihlah menyanggah dan menanggapi kritik dengan santun tetapi substantif. Demokrasi harus terus dikembangkan di Republik ini, dan kita harus mampu menyuburkan cara-cara demokrasi yang penuh kesantunan. Teman-teman yang saya hormati, terakhir saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam pidato di depan parlemen tanggal 16 Agustus yang lalu. Saya quote, "Pandemi ini seperti kawah candra di muka yang menguji, yang mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan resiko, dan memaksa kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran, ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan kita semuanya diuji dan sekaligus diasah." Jadi gunakanlah teman-teman masa pandemi ini, masa yang penuh tantangan ini untuk berubah, untuk mengasah, untuk memperkaya kapasitas kita hingga kita siap berlari lebih cepat dan mampu bersaing dengan dunia. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Indonesia Mengglobal. Terima kasih.